guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri. Artinya teman-teman yang ngajar menjadi honorer di sekolah negeri, baik SD, SMP, SMA, di bawah. Misalkan di sini teman-teman itu memiliki ijazah administrasi ya. Kalian memiliki prodi ijazah S1. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, menjelang pendaftaran pembukaan pendaftaran P3K untuk guru ya tahun 2021. Tentunya kalian sekarang ini bertanya-tanya, kira-kira keputusan final terkait dengan siapa saja yang bisa mendaftar untuk P3K guru, itu apakah kalian bisa terdaftar, apakah tidak? Nah, maka silakan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Oke, sobat semuanya, materi ini kita sajikan itu adalah berdasarkan dari PPT, dari rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 teman-teman. Yang mana salah satu bagian dari materi tersebut itu adalah membahas terkait tentang ketentuan P3K guru. Bukan hanya ketentuan P3K guru, tapi ketentuan CPNS dan juga ketentuan untuk P3K non guru itu juga ada ya. Nah, di sini kita bahas yaitu untuk yang ketentuan P3K guru. Tentunya teman-teman itu ini nanti akan bisa menjawab terkait dengan pertanyaan kalian pada video saya sebelumnya ya. Kalian bisa daftar apa tidak gitu kan. Nah, di sini teman-teman, peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah ini yang pertama ya. Nah, ada yang pertama, ini adalah tenaga honorer K2 sesuai database tenaga honorer K2 di BKN ya. Nah, jadi honorer K2 yang masih terdaftar di BKN. Mungkin kalian ada yang bertanya, yang dimaksud dengan tenaga honorer kategori 2 itu apa sih gitu ya. Jadi teman-teman, tenaga honorer kategori 2 itu adalah merupakan guru honorer yang memiliki SK kepala sekolah paling tidak 1 Januari tahun 2005. Dan setelah itu mengikuti pemberkasan sehingga oleh BKN, oleh pemerintah diakui sebagai tenaga honorer kategori 2 ya. Kemudian untuk tenaga honorer kategori 2 itu sebenarnya sudah dilakukan tes pengangkatan CPNS pada tahun 2013 kemarin ya, sekitar 2013. Kemudian untuk pengangkatannya itu adalah kalau di Kabupaten Ngawi itu adalah pada SK-nya tertanggal Juni tahun 2014 dan mulai bertugas itu Desember tahun 2014 ya. Jadi dikarenakan pada tahun 2014 itu dari tenaga honorer K2 se-Indonesia itu sudah diangkat semua. Dan namun kalau di Ngawi itu ya, itu yang diangkat adalah sekitar 30%. Artinya itu adalah masih ada sisa dari K2 yang sekarang ini masih belum keterima ya, baik CPNS maupun P3K. Kemudian dari tenaga honorer K2 tersebut pada 2019 kemarin itu juga ada tes P3K, itu ada sebagian yang katut, ada juga yang tidak ya. Ini adalah untuk yang tidak katut tersebut teman-teman. Jadi yang pertama, yang berhak untuk mendaftar P3K guru tahun 2021 ini adalah tenaga honorer kategori 2 sesuai database BKN. Jadi nanti datanya langsung dari BKN ya. Kemudian yang kedua ini adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodi Kemdikbud. Nah, ini teman-teman yang kedua, ini adalah bukan guru honorer K2. Nah, ini tidak ditentukan ya untuk masa aktifnya itu sejak kapan. Namun di sini dikatakan bahwa guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri. Artinya teman-teman yang ngajar menjadi honorer di sekolah negeri, baik SD, SMP, SMA, di bawah naungan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru ya. Kalian harus terdaftar di Dapodi Kemdikbud sebagai guru, bukan sebagai tenaga pendidik ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta. Nah, ini guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodi Kemdikbud.
Artinya ini adalah antara poin 3 dan poin 4 ini adalah nilainya sejajar ya. Jadi guru dari sekolah swasta maupun guru honorer dari sekolah negeri ini sama-sama bisa mendaftar di P3K tahun 2021 nanti ya, khususnya untuk P3K guru. Kemudian yang keempat, ini adalah untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Artinya yang keempat, ini adalah bagi teman-teman yang kalian itu belum pernah ngajar sama sekali, belum pernah wiyata bakti, kalian baru lulus kuliah tapi kalian itu memiliki sertifikat pendidik ya, dan nama kalian itu terdaftar sebagai lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbud. Kalian bisa cek apakah sertifikat kalian itu terdaftar apa tidak itu di PDDikti ya, di Forlab PDDikti. Caranya gimana? Itu sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan yang bisa mendaftar untuk P3K guru tahun 2021 itu ada 4. Yang pertama, tenaga honorer kategori 2, guru honorer di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik, guru honorer di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru tapi dia memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian di sini ada ketentuan lain teman-teman, yaitu tentang tes ya. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Jadi untuk tes P3K guru ini nanti selama 3 kali. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan teman-teman. Nah jadi ini kemudian sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk pada surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud nomor sekian tanggal 15 Maret ya. Nah di sini adalah untuk masalah linearitas kalian yang bisa daftar P3K itu didasarkan yang pertama dari sertifikat pendidik kalian, kemudian yang kedua didasarkan pada yaitu kualifikasi pendidikan. Kalau misalkan sertifikat pendidik tidak, coba kita tengok yaitu surat edarannya gimana. Ini adalah isi dari surat edaran Dirjen GTK Kemdikbud yaitu nomor sekian tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya tahun ini. Nah di sini dari surat yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi dan juga kabupaten di seluruh Indonesia, di sini disampaikan bahwa dalam rangka pendaftaran pengadaan guru P3K ini kami sampaikan hal ini ya. Yang pertama, calon guru P3K itu asalnya dari guru dalam jabatan. Kemudian yang kedua, ini adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Nah, artinya kalau misalkan di sini pada poin pertama sesuai dengan ketentuan dalam PPT tadi, di sini untuk poin yang pertama guru dalam jabatan ini adalah terdiri dari guru di sekolah swasta yang memiliki sertifikat pendidik maupun tidak yang penting terdaftar di Dapodik, kemudian tenaga honorer kategori 2, kemudian guru honorer di sekolah negeri ya. Kemudian yang di sini adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru, fresh graduate. Kemudian persyaratannya, calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik ya, S1 atau D4. Artinya kalau teman-teman itu tidak memiliki ijazah S1 atau D4, meskipun kalian K2 itu nggak akan bisa keterima ya, atau memiliki sertifikat pendidik ini. Calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya ya. Jadi yang didasarkan adalah pada sertifikat pendidiknya. Apabila calon guru ini tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya teman-teman. Nah itu ya, coba kita cek ya, kita cek terkait dengan cuplikan untuk linearitas ijazah sertifikat pendidik yang digunakan. Ini adalah kira-kira bagaimana. Misalkan di sini teman-teman itu memiliki ijazah administrasi ya. Kalian memiliki prodi ijazah S1 atau ijazah D4 itu adalah misalkan administrasi. Nah, administrasi. Kemudian di sini nama kode bidang studi sertifikasi kalian yang kalian miliki ini adalah kalian punya yang manajemen perkantoran dan bisa sertifikasi. Kalian satuan pendidikannya adalah SMK.
maka nanti bidang studi atau mata pelajaran yang bisa dilamar ini adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran gitu kan. Ini kalau didasarkan pada ijazah S1 ataupun yang sertifikasinya.